Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdiamlah seorang kakek bernama Mau bersama istrinya. Kakek Mau bersama istrinya dikaruniai 3 orang putra. Setelah ketiga putra itu beranjak dewasa, maka si putra sulung dan si putra tengah pergi merantau. Si putra sulung pergi merantau ke Pulau Sabu dan menetap di sana. Si putra tengah pergi ke Pulau Rote, sedangkan si bungsu yang bernama Suri Ikun tetap tinggal di Belu untuk menjaga orang tua mereka. Dari ketiga putra kakek Mau ini timbul ungkapan persaudaraan yang sampai hari ini disebut Sabu Mau, Tim Mau, dan Belu Mau. Pada waktu si sulung berangkat ke Sabu, ia membawa sebilah pedang tanpa sarung. Si putra tengah pergi ke Pulau Rote. Ia membawa sebuah lampu, segenggam sorghum atau jagung rote, dan daun lontar sebagai alat tulis. Musim terus berganti hingga Suri Ikun menanjak dewasa. Suatu waktu Suri Ikun pergi ke kebun untuk memungut hasil. Ia melihat bahwa bunga-bunga dan ranting-ranting kayu berterbangan ke sana kemari. Ia mencoba mencari tahu apa gerangan penyebab dari semua itu. Ia hanya melihat 7 ekor burung kakak tua dengan jambul warna-warni sehingga ia terpesona. Belum puas menatap keindahan burung-burung itu, seketika burung-burung itu menghilang. Suri Ikun heran tercampur bingung. Bersama dengan raibnya burung-burung itu, terdengar tawa cikikikan dari sejumlah gadis di tengah kebun itu. Maka dengan mengundak-undak, Suri Ikun menuju ke tepi kolam. Sekejap hatinya berdebar-debar. Matanya menatap nanar. Seperti mimpi, ia melihat 7 gadis cantik sedang mandi di kolam itu. Rupanya ke-7 burung kakak tua itu telah berubah menjadi 7 gadis cantik. Sementara itu, di samping sebuah pohon beringin tua terdapat 7 pasang sayap yang diatur rapi. Maka sadarlah ia bahwa ke-7 gadis cantik itu adalah putri-putri kayangan yang sedang beranjak ke sana atau berpiknik ke bumi. Lalu Suri Ikun mengambil sepasang sayap yang terletak pada deretan terakhir dan dibawanya pulang dan disembunyikannya di bawah tungku dapur. Menjelang petang, Suri Ikun kembali ke kebun. Di sana ia menyaksikan ke-7 gadis cantik itu sedang bersiap-siap untuk kembali. Akan tetapi, salah seorang gadis kehilangan sayapnya. Ia mencari ke sana kemari sambil menangis. Saudari-saudarinya pun ikut mencari ke sana kemari, tetapi sia-sia. Karena hari hampir malam, ke-6 gadis bersaudari itu dengan bersedih hati meninggalkan saudari mereka yang kehilangan sayapnya. Pada saat itu muncul Suri Ikun. Ia mendekati gadis itu, memperkenalkan dirinya dan menawarkan bantuan untuk menginap di rumah Suri Ikun. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bui Ikun. Beberapa waktu menjelang, Suri Ikun dan Bui Ikun diikat
nasi yang tumpah di tumpuk itu. Pada saat itu, sayap yang disembunyikan selama ini ditemukan oleh Bui Ikun. Bui Ikun gembira tercampur sedih karena melihat sayapnya yang telah lama hilang. Ia juga sedih karena akan meninggalkan suami dan kedua anak kembarnya. Bui Ikun segera mandi dan berkemas untuk kembali ke kayangan atau lalean dalam bahasa Tetun. Setelah berkemas, Bui Ikun mengajak kedua anak kembarnya ke halaman rumah. Di halaman rumah, Bui Ikun mengumpulkan daun kering lalu membakarnya. Dengan kepulan asap itu, Bui Ikun memasang sayapnya lalu terbang mengikuti kepulan asap itu. Kedua anaknya hanya menangis terseduh-seduh melihat ibunya yang makin lama makin tinggi lalu hilang dalam pandangan mata. Tak berapa lama kemudian, Suri Ikun dan kedua orang tuanya kembali ke rumah. Dengan terbata-bata, kedua anak kembarnya menceritakan kepergian ibunya ke langit. Suri Ikun segera pergi ke dapur untuk memeriksa di bawah tungku dapur. Ternyata sayap Bui Ikun sudah tiada. Suri Ikun bersedih sambil memangku kedua anaknya yang terus menangis. Keesokan harinya, Suri Ikun pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Di hutan, Suri Ikun bertemu dengan serumpun pohon rotan yang merambat pada pohon yang tinggi. Suri Ikun segera meminta bantuan kepada pohon rotan untuk membawa Suri Ikun ke lalean. Tetapi pohon rotan menolak permintaan Suri Ikun karena durinya yang masih banyak akan melukai Suri Ikun. Tak jauh dari sana ada sebatang pohon inau yang tinggi menjulang. Suri Ikun segera meminta bantuan kepada pohon inau untuk membawa Suri Ikun ke lalean. Dengan senang hati, pohon inau membawa Suri Ikun ke lalean. Setibanya di lalean, Suri Ikun segera bertemu dengan ayah Bui Ikun dan memohon agar Bui Ikun bisa diperkenankan kembali ke bumi demi kedua anaknya yang masih kecil. Ayah Bui Ikun tidak keberatan dengan beberapa ujian sebagai syarat. Apabila Suri Ikun lulus ujian-ujian itu, maka Bui Ikun bisa dibawa kembali ke bumi. Suri Ikun menyetujui syarat itu. Ujian pertama dimulai. Pada malam itu, ketujuh gadis bersaudara itu diminta untuk tidur di satu kamar. Kemudian, Suri Ikun diminta untuk menunjukkan Bui Ikun di antara ketujuh gadis bersaudara itu. Di depan pintu kamar, Suri Ikun duduk termenung kebingungan. Dalam pandangan mata, ketujuh gadis cantik itu benar-benar sama dan serupa. Pada saat itu, punggung Suri Ikun disengat oleh seekor kutu busuk. Perlahan-lahan, Suri Ikun menangkap kutu busuk itu, lalu meminta bantuan untuk menunjukkan Bui Ikun kepadanya. Kutu busuk menyanggupi dengan syarat, jika aku atau anak cucuku mati, ciumlah kami sebelum mayat kami dibuang. Suri Ikun menyetujui syarat itu. Dan kutu busuk pun beraksi memeriksa ketujuh gadis bersaudara itu sambil berkata, perhatikanlah di antara mereka yang tidur gelisah menggaruk punggungnya. Bangunkanlah dia karena dia adalah Bui Ikun istrimu. Tak berapa lama kemudian, salah seorang gadis tidur gelisah menggaruk punggungnya. Gadis itu segera dibangunkan oleh Bui Ikun dan dibawa menghadap kepada ayah Bui Ikun. Ujian pertama selesai dan Suri Ikun dinyatakan lulus ujian pertama. Ujian kedua dimulai. Bui Ikun mengambil sepiring beras penuh lalu dihamburkannya di halaman rumah. Kemudian Suri Ikun diminta untuk mengumpulkan semua biji-biji beras itu sebelum fajar mereka. Sampai larut
bantuan kepada Komandan Semut. Komandan Semut menyanggupi dengan syarat apabila Bui Ikun kembali ke bumi saat ia menapis beras, semua biji beras yang jatuh tidak boleh dipilih kembali agar bisa dimakan oleh semua keturunannya. Suri Ikun menyetujui syarat itu. Dalam waktu sekejap, semua biji beras itu telah dikumpulkan oleh pasukan Semut. Sebelum fajar mereka, Suri Ikun telah mengantar sepiring beras penuh kepada ayah Bui Ikun. Ujian kedua selesai dan Suri Ikun dinyatakan lulus ujian akhir. Kemudian Suri Ikun dan Bui Ikun segera dilengkapi dengan harta kekayaan dan turun ke bumi menemui kedua anaknya yang menunggu. Dituturkan bahwa Suri Ikun dan Bui Ikun hidup rukun dan bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus mencontohi sikap Suri Ikun, karena Suri Ikun adalah lambang keteguhan perjuangan seorang laki-laki, dan dia juga adalah tokoh penjaga lingkungan hidup. Demikian juga dengan Bui Ikun. Ia adalah sosok ibu yang berbakti. Ia rela meninggalkan harta kekayaan dari kalangan demi kedua anaknya yang tercinta. Sekian dan terima kasih.